Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Pak Putut akan menyampaikan materi bahasa Arab, yaitu di bab 4 Ad-Darsul Rabi, pelajaran keempat, Musallal Madrasah, musola sekolah. Jadi temanya musola yang ada di sekolahan. Nah, kita bisa lihat di dalam buku paket kita halaman 55. Kalian bisa disimak. Melafalkan kosakata dan menghafalkannya. Qira'atul mufradati wa hifdzuha. Melafalkan kosakata lalu menghafalkannya. Yang pertama, ya, kita lihat di sebelah kanan ada, saya tulis di papan tulis, yaitu kosakata yang pertama ada musola, ya. Kemudian sampingnya ada adzanun. Baik, satu-satu Pak Putut terangkan. Musola disesuaikan dengan gambar yang ada di buku kalian, di buku kita ya. Ada kosakata di situ yang pertama musola, ya. Artinya apa? Musola ya sama. Musola adalah musola, tempat untuk melaksanakan sholat. Adzanu muadzinu, ya. Di situ ada gambar anak sedang di depan mic, ya kan? Adzanu yaitu azan. Muadzin itu adalah orang yang melafalkan azan. Jadi azanun muadzinun. Azanun itu adalah azan. Muadzinun adalah orang yang melafalkan azan, orang yang sedang azan. Kemudian kosakata yang berikutnya adalah imamun, ya. Imamun. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya hampir mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Imamun, apa imamun? Nah, di situ ada gambar orang yang sedang memimpin sholat, maka disebut imam, ya. Imam, sama aja imam, ya. Imam sholat. Kemudian kosakata yang berikutnya adalah makmumun. Situ tulisannya makmumun. Nah, apa itu makmum? Ya, di situ gambarnya ada satu orang di depan memimpin sholat, kemudian kita lihat di belakangnya adalah ada dua baris laki dan perempuan di belakang imam. Berarti ini maksudnya gambar adalah makmum, begitu ya. Kita lanjut ke kosakata yang berikutnya, atau kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Halaman 56, ya, kita simak bersama-sama. Hayya nadhabu ilal musalla. Apa artinya hayya nadhabu ilal musalla? Mari kita pergi ke musola. Ilal musalla. Musola tadi adalah musola, tempat untuk sholat. Kemudian gambar yang bawah sebelah kanan ada anak sedang berwudu. Maka di situ wuduun. Hayya natawaddau. Ya, wudu, sedang berwudu, ya. Hayya natawaddau. Mari kita berwudu. Hayya itu artinya ajaan. Mari kita berwudu. Sehingga ketika ada kata hayya itu di belakangnya bisa menggunakan tanda seru, ya. Hayya natawaddo, mari kita berwudu, begitu ya. Kemudian gambar sampingnya ada gambar sedang mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian bawahnya berbunyi hayya nusalli jamaah. Hayya nusalli jamaah sudah ada di situ. Mari kita sholat berjamaah, ya. Lanjut di halaman 57 kita bahas juga at-tamrinatu, latihan, ya.
Kita harus banyak membaca, kita harus banyak berlatih untuk bahasa Arab ini. Yang pertama di situ perintahnya adalah isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan gambar halaman 57 di buku paket kalian. Gambar yang pertama itu adalah gambar seseorang anak sedang berwudu. Kita kasih tulis aja di sini adalah wudu seperti contohnya ini ya. Tulisannya seperti itu ada di halaman 56. Wudu ya. Atau bisa juga hayya natawaddau sama dengan yang ini. Kemudian yang sampingnya sebelah kiri ada gambar apa ini? Musola. Tulis aja musola. Kemudian bawahnya yang di tengah-tengah itu apa ini? Nah, seperti gambar yang di samping ini. Kalau di sini hayya nusolli jamaah boleh ditulis ini boleh hayya nusolli jamaah karena gambarnya sama, ataupun cuman cukup nusolli jamaah juga boleh, sholat berjamaah. Jadi jawabannya ada di sini. Kemudian yang bawah ini gambarnya adalah anak sedang mengumandangkan adzan. Di situ tulisannya kecil Allahu Akbar ya. Kita lihat di mana ini. Oh, di sini ada adzanu muadzinun. Boleh ditulis seperti itu. Kemudian gambar yang pojok sebelah kiri bawah adalah apa ini? Nah, sholat berjamaah, tetapi yang dimaksud bukan itu. Apa yang di depan adalah imam. Tulis aja imamun. Jadi memimpin sholat. Baik, kita beralih ke halaman 58 ya. Di bab 4 ini halaman 58 kita mencoba percakapan ya. Bagaimana cara berbicara dengan bahasa Arab. Al-hiwaru artinya percakapan. Istami qira'atal ustadzi tsumma a'id ya. Dengarkanlah ustadzmu melafalkan kemudian ikutilah begitu ya. Yang pertama adalah ada percakapan dua orang anak, di situ lengkap dengan gambarnya. Aina Ahmadu? Ini adalah pertanyaan. Aina Ahmadu? Di mana? Ahmadu itu nama orang, Ahmad ya. Aina Ahmadu? Di mana Ahmad? Di situ ada gambarnya di tengah-tengahnya. Gambar apa itu? Musola ya. Kemudian temannya menjawab, huwa fil musola. Dia ada di musola. Huwa itu dia, kata ganti laki-laki. Huwa ya. Fil musola, karena Ahmad tidak mungkin perempuan, pasti laki-laki, maka depannya huwa fil musola. Kemudian percakapan yang kedua, Isma'il adzana ya. Isma' al-adzan ya. Isma' itu artinya kita disuruh menyimak ya, bawahnya Isma' al-adzan. Dengarkanlah adzan. Ya kan? Hada sautu Ahmad. Kemudian temannya berkata, hada sautu Ahmad. Ini suaranya Ahmad. Ya, hada itu ini, sautu itu suara, Ahmad. Ahmad nama orang ya. Hada sautu Ahmad. Ini suaranya Ahmad. Lanjut kita ke percakapan yang berikutnya halaman 59. Undur dzalika Ahmad. Undur itu artinya lihat ya. Dzalika Ahmad, itu adalah Ahmad. Yang laki-laki bercakap-cakap dengan yang perempuan. Undur dzalika Ahmad, lihat itu adalah Ahmad. Nah, di sini ada gambar musola, kemudian ada yang dimaksud adalah Ahmad sedang adzan. Na'am, huwa muadzin. Ya, dia seorang muadzin. Ya. Mbaknya yang perempuan bilangnya begitu ya. Na'am. Boleh dengan kita menjawab na'am saja ya. Boleh. Na'am huwa muadzin, itu juga boleh. Na'am saja juga boleh. Kemudian percakapan yang kedua, hayya nadhabu ilal musalla. Ya. Mari kita pergi ke musola. Hayya itu mari. Nadhabu ilal musalla. Mari pergi ke musola. Kemudian dijawab di sini, tayyib, baik. Hayya bina tadhabu ma'an. Mari kita pergi bersama-sama. Bina tadhabu ma'an. Mari kita pergi bersama-sama. Ya, jadi begitu. Kemudian percakapan yang berikutnya, halaman 59 yang paling bawah. Hayya natawaddo, summa nusalli. Mari kita berwudu, kemudian
Hayya natawaddo. Hayya itu mari, natawaddo berwudu, summa kemudian nusalli, kita sholat. Ini adalah ajaan, ya. Kemudian dijawab sama temannya, na'am hayya nusalli jamaah. Ya, oke, baik. Mari kita sholat berjamaah, begitu ya. Kemudian lanjut. Nah, kita akan coba kerjakan halaman 60 sampai kita bahas ya 60 sampai 63. Kita simak halaman 60 di sini ya. At-tamrinatu, latihan. Ya, sekalian saja ini Pak Putut sampaikan untuk bahan ujian akhir semester ini di bab 4. Jadi kita belajarnya bahasa Arab kelas 2 ini sampai di bab 4. Latihan lengkapi percakapan di bawah ini. Aina Ahmad? Di mana Ahmad? Di pertanyaan ya. Aina Ahmad? Di mana Ahmad? Ada gambarnya musola. Huwa fil musola, boleh. Kalau di sini ada huwa fi titik-titik, kita tambah aja musola. Pakai bahasa Arab ya. Musola tulisannya nah seperti ini. Kemudian yang kedua, ainal imam? Di mana imam? Ainal imam ya. Ainal imam. Aina ini adalah tanya di mana? Ya. Mana imam? Huwa fi, sama fi musola ya. Imamnya ada di musola karena gambarnya sama atas dan bawah. Huwa fi musola, sama. Kemudian madza yaf'alu Hilman? Apa yang sedang dilakukan Hilman? Hilman itu yang ada di gambar ini. Huwa wudu ya. Huwa titik-titik. Huwa ini adalah kata ganti dia, seorang laki-laki. Huwa wudu, dia sedang berwudu ya. Kemudian madza yaf'alu Imran? Apa yang sedang dilakukan Imran? Yaf'alu itu apa yang sedang dilakukan ya. Madza yaf'alu Imran? Apa yang sedang dilakukan Imran? Di sini gambarnya Imran sedang berada di musola untuk apa ini? Adzan. Huwa adzan. Dia adzan boleh ya. Atau huwa fil musola adzan boleh. Atau huwa adzan saja juga boleh. Kemudian yang berikutnya yang bawah, percakapan paling bawah halaman 61 yang bawah, ainal mudarris. Nah, ini memang di contohnya tidak ada ya. Sekali lagi Pak Putut sampaikan, untuk yang percakapan halaman 61 yang bawah itu ya, ini ada di pelajaran awal ya, mungkin di bab-bab sebelum bab 4 ya. Ainal mudarris? Di mana mudarris itu guru atau pengajar? Di mana pengajar itu? Huwa fil fasli ya, di kelas. Al-faslu, al-fasli tulisannya begini. Kalian bisa googling ketika menjawab yang tidak ada di buku ya. Jadi kalian semuanya bisa mencari lewat Google karena memang di buku tidak ada. Huwa fil fasli ya. Kan pertanyaan aina mudarris? Dari Pak Tam dari Ainal soalnya Pak Tam dari Ainal mudarris. Nah, ini ada pertanyaan. Di mana apa namanya? Mudarris itu pengajar atau guru ya, atau ustaz. Ainal mudarris? Huwa fi titik-titik gitu kan? Jawabnya bawah aja. Semoga kelihatan ya, huwa fi titik-titik begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di buku paket kita tidak ada di bab 4 ini, maka kalian bisa googling ya. Al-mudarris itu apa dulu begitu kan. Kalau aina, bahasa Arabnya aina adalah, nah, kalian bisa aina itu di mana ya? Aina al-mudarris? Di mana guru itu? Atau di mana dia sedang mengajar? Huwa fi, kelas itu apa? Al-fasli. Al-fasli. Nah, ini jawabannya. Huwa fil fasli. Huwa kata ganti laki-laki. Dia laki-laki fi di al-fasli, kelas ya. Dia
sedang di kelas. Kalau kita di bahasa kita beliau sedang di kelas. Begitu. Kita lanjut yang berikutnya. Halaman 62, latihan 2. Yang kita bahas sekalian sebagai belajar kalian di rumah. Hayya nadhabu ila titik-titik. Nah, di sini ini adalah ajaan juga, percakapan. Hayya nadhabu ila musalla. Ila tambah al, alif lam ya, al musalla. Ya. Halaman 62. Silakan disimak baik-baik sambil kalian semua menyimak video pembelajaran ini. Halaman 62 bagian atas ada percakapan. Hayya nadhabu ila titik-titik. Begitu ya. Di situ gambarnya dua orang sedang bercakap-cakap di depan musola. Kita jawab hayya nadhabu ilal musola. Musola. Terus kemudian ini kan yang nomor 1 nih, nomor 2-nya di sini ya. Terus ini jawabnya apa Pak? Ini bisa dijawab na'am, ya. Na'am. Ini saja juga sudah boleh. Mari kita pergi ke musola. Dia kan ngajak pergi ke musola. Kemudian temannya menjawab na'am. Baik, oke, ayo atau hayya, boleh ya. Hayya, kemudian yang bawah hayya nadhabu ila titik-titik. Nah, ini juga di bab 4 ini tidak ada kosakatanya ya. Itu di bab-bab sebelumnya. Maka Pak Putut sampaikan di sini yang halaman 62 bagian bawah, hayya nadhabu ilal madrasati. Ini adalah gambar sekolahan ya. Maka di situ Pak Putut tuliskan atau kita tulis bersama-sama hayya nadhabu ilal madrasah. Mari kita pergi ke madrasah. Ini jawabnya boleh na'am gitu aja atau hayya juga boleh. Ya. Baik. Jadi ini kemudian yang terakhir ya. Halaman 63 percakapan yang bagian atas. Ini hayya nadhabu ila titik-titik. Pasti kalian akan kebingungan karena mencari contohnya tidak ada di situ. Pak Putut pun juga demikian. Maka kita bisa googling atau kita bisa cari referensi lain bahwa di gambar di belakang dua siswi perempuan ini adalah, kalau kita melihat di situ adalah seperti kantin ya, tempat untuk makan atau restoran begitu yang berada di sekolah, kantin sekolah ya. Maka di sini kita tuliskan hayya nadhabu ila maqsafi ya. Maqsafi tulisannya begini. Maqsafi ya. Kemudian yang percakapan yang sampingnya dijawab na'am, boleh, na'am. Nah, baik, oke, ya, oke. Nah. Ya, saya ulangi yang atas hayya nadhabu ilal maqsafi ya. Ilal pakai alif lam ya karena disambung depannya. Ilal maqsaf. Na'am, oke. Ayo kita pergi ke kantin. Kalau kantin pasti makan ya, makan, minum begitu. Kemudian percakapan yang kedua yang tengah ini adalah antara dua perempuan di situ. Hayya nadhabu ila titik-titik. Nah, ini juga kamu nyarinya enggak? Di mana tuh ini Pak? Contohnya enggak ada. Nah, kita bisa melihat oh ini adalah ruangan kelas ya atau kelas begitu ya. Maka di sini bahasa Arabnya kelas adalah al-faslu ya, al-fasl boleh. Maka di sini kita bacanya hayya nadhabu ilal fasli. Mari kita pergi ke kelas. Jawabnya adalah na'am, boleh. Na'am gitu aja. Enak ya jawabnya na'am gitu aja. Cuman kita akan mencari bahasa Arab yang ada di gambar ini. Yang terakhir adalah hayya nadhabu ila titik-titik. Nah, di sini kita melihat ada tempat berwudu ya. Nah, kalau kita nyari tempat berwudu bingung kosakatanya, maka boleh aja dikasih wudu gitu ya. Hayya nadhabu ilal wudu. Ya, mari kita pergi untuk berwudu. Nah, boleh ya. Ya, begitu. Baik, itu adalah
pembahasan kita di bab 4 ini. Yang berikutnya adalah kita untuk belajar melafalkan kosakata saja, halaman 64 sampai 66 ya. Dan ini terakhir ya yang Pak Putut sampaikan, yaitu halaman 64 sampai 66. Kalian semuanya belajar membaca di rumah pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Pak Putut contohkan ya, al-qiraatu, bacaan ya, seperti ada bacaan. Musallal madrasah, musallal madrasah, musola yang ada di sekolah ya. Ada musalla. Isma'i adzan, ini adalah musola. Isma' al-adzan, dengarkanlah adzan ya. Undur ila Ahmad, lihatlah kepada Ahmad. Huwa muadzin, dia seorang muadzin. Hayya nadhabu ilal musalla al madrasah, mari kita pergi bersama-sama ke musola madrasah. Aina ya natawadda, di mana kita untuk wudu? Natawadda fi makanil wudu, kita berwudu di tempat wudu, makanil wudu. Jadi ini tadi bisa untuk menjawab yang ini. Na'am, ya kan? Ila hayya nadhabu ila makanil wudu. Nah, di sini ternyata jawabannya. Kemudian halaman 65, demikian pula sampai halaman 65. Kalian bisa baca-baca di rumah, dan nanti ketika ada kesusahan untuk mengerjakan, kalian bisa tanyakan ke teman-teman ataupun juga langsung kepada Pak Putut dan kepada ustadz-ustadzah yang lainnya. Semoga yang demikian bermanfaat bagi anak-anak semuanya untuk lebih mempermudah kita dalam belajar bahasa Arab. Demikian yang bisa Pak Putut sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.